Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Oktaviani dengan NIM E1111221062. Dan dalam video kali ini saya mengambil tema International Monetary System and Crisis dengan studi kasus Bretton Woods pada tahun 1971. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu IMS. IMS adalah International Monetary System yang mengatur interaksi keuangan antar negara-negara di seluruh dunia. Ini mencakup aturan, institusi, dan mekanisme yang mengatur nilai tukar mata uang, aliran modal internasional, dan kebijakan moneter antar negara. IMS bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi global dan memfasilitasi perdagangan internasional dengan memberikan kerangka kerja yang dapat dipercaya bagi pertukaran mata uang dan investasi lintas batas. Dalam IMS, nilai tukar mata uang dapat ditetapkan dengan berbagai cara, mulai dari sistem nilai tukar tetap, di mana nilai tukar mata uang ditetapkan oleh pemerintah, hingga sistem nilai tukar mengambang, di mana nilai tukar ditentukan oleh pasar valuta asing. Sejarah IMS mencakup berbagai fase dan sistem, dengan beberapa yang paling terkenal termasuk standar emas, Bretton Woods System, dan sistem nilai tukar mengambang yang dominan saat ini. Perubahan IMS seringkali dipengaruhi oleh peristiwa ekonomi global, perkembangan teknologi keuangan, dan kebijakan pemerintah negara-negara utama. Bretton Woods yang terjadi pada tahun 1944 adalah sebuah konferensi internasional di mana perwakilan dari 44 negara berkumpul untuk merancang kerangka kerja baru untuk IMS pasca Perang Dunia Kedua. Hasil dari konferensi ini adalah pembentukan IMF dan Bank Dunia, serta penetapan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan utama dunia yang nilainya terkait dengan emas. Sistem Bretton Woods ini menetapkan nilai tukar mata uang berdasarkan dolar Amerika Serikat yang kemudian ditetapkan ke nilai emas. Hal ini memberikan stabilitas pada IMS dan memfasilitasi perdagangan internasional serta investasi lintas batas. Namun, sistem ini mengalami tekanan dan krisis selama beberapa dekade berikutnya, yang mencapai puncaknya pada tahun 1971 ketika Presiden Amerika Serikat Richard Nixon memutuskan untuk menangguhkan konversi dolar ke emas, yang akhirnya mengakhiri sistem Bretton Woods. Setelah itu, dunia beralih ke sistem nilai tukar mata uang mengambang yang lebih fleksibel, di mana nilai tukar mata uang ditentukan oleh pasar valuta asing. Nah, dari penjabaran singkat tadi, didapatlah beberapa pertanyaan penelitian. Bagaimana Bretton Woods dapat mempengaruhi perkembangan dan evolusi International Monetary System pasca Perang Dunia Kedua? Dan selain itu, bagaimana perubahan dalam IMS pasca Bretton Woods, khususnya peralihan ke sistem nilai tukar mengambang, telah mempengaruhi stabilitas keuangan global, perdagangan internasional, dan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara? Baik, saya akan menjelaskan pada poin pertama, pengaruh Bretton Woods terhadap IMS pasca Perang Dunia Kedua. Bretton Woods yang diadakan pada tahun 1944 menjadi tonggak penting dalam sejarah keuangan global dengan menetapkan kerangka kerja baru untuk International Monetary System pasca Perang Dunia Kedua. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Dana Moneter Internasional atau yang kita sebut dengan IMF dan Bank Dunia, dengan tujuan utama untuk mendorong stabilitas ekonomi global dan mempercepat rekonstruksi ekonomi pasca perang. Salah satu komponen utama dari sistem Bretton Woods adalah penetapan dolar Amerika Serikat sebagai nilai mata uang cadangan utama di dunia, di mana nilai pada dolar diikat pada emas dengan harga tetap 35 dolar per ons. Negara-negara peserta lainnya setuju untuk menjaga nilai tukar mata uang mereka terhadap dolar Amerika Serikat dalam batas-batas tertentu. Sistem nilai tukar tetap ini bertujuan untuk mengurangi volatilitas nilai tukar dan memberikan stabilitas pada perdagangan internasional dan investasi lintas batas. Selain itu, IMF didirikan untuk memantau kebijakan moneter internasional dan menyediakan bantuan keuangan kepada negara-negara anggota yang mengalami ketidakseimbangan, dengan syarat bahwa negara-negara tersebut melakukan reformasi kebijakan ekonomi
yang disarankan oleh IMF. Di sisi lain, Bank Dunia berfokus pada pendanaan proyek-proyek rekonstruksi dan pembangunan, terutama di negara-negara yang paling parah terkena dampak Perang Dunia Kedua. Sistem Bretton Woods membawa stabilitas relatif pada nilai tukar dan memfasilitasi pertumbuhan perdagangan internasional, serta investasi dalam beberapa dekade pertama setelah Perang Dunia Kedua. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem ini mulai menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakseimbangan yang kronis dan meningkatnya tekanan pada dolar Amerika Serikat. Pada tahun 1971, ketegangan ini mencapai puncaknya ketika Presiden Amerika Serikat Richard Nixon memutuskan untuk menangguhkan konversi dolar menjadi emas, kemudian mengakhiri sistem Bretton Woods secara resmi. Langkah ini menandai transisi menuju sistem nilai tukar mengambang, di mana nilai tukar mata uang ditentukan oleh kekuatan pasar. Secara keseluruhan, Bretton Woods memainkan peran krusial dalam bentuk IMS pasca Perang Dunia Kedua dengan menetapkan dasar bagi stabilitas moneter global dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan dan investasi global. Namun, perubahan ekonomi global dan tekanan pada sistem nilai tukar tetap akhirnya menyebabkan berakhirnya sistem ini, menandai awal era baru dalam IMS dengan nilai tukar mengambang yang lebih fleksibel. Pada pembahasan kedua, saya akan membahas tentang perubahan IMS pasca Bretton Woods. Setelah runtuhnya sistem Bretton Woods pada tahun 1971, dunia memasuki era baru dalam International Monetary System atau IMS yang ditandai oleh transisi ke sistem nilai tukar mengambang. Dengan tidak adanya standar emas, nilai tukar mata uang ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu penawaran dan permintaan di pasar valuta asing. Perubahan ini membawa dampak signifikan bagi stabilitas keuangan global. Fleksibilitas yang lebih besar dalam sistem nilai tukar mengambang memungkinkan negara-negara untuk menyesuaikan kebijakan moneter sesuai dengan kondisi ekonomi domestik masing-masing negara. Misalnya, negara-negara bisa mendevaluasi nilai mata uang mereka untuk membuat ekspor lebih kompetitif atau mengapresiasi mata uang untuk mengendalikan inflasi. Namun, sistem ini juga memperkenalkan volatilitas yang lebih tinggi di pasar valuta asing. Fluktuasi nilai tukar yang lebih sering dan tidak dapat diprediksi menjadi risiko baru yang harus dikelola oleh negara, perusahaan, dan investor. Selain itu, perubahan dalam IMS juga mempengaruhi perdagangan internasional dan aliran modal global. Nilai tukar uang yang fluktuatif membuat risiko mata uang menjadi faktor penting dalam perdagangan internasional. Perusahaan multinasional dan eksportir harus lebih berhati-hati dalam mengelola risiko dan nilai tukar melalui penggunaan instrumen lindung nilai seperti kontrak berjangka dan opsi valuta asing. Perubahan ini juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara dengan cara yang berbeda. Beberapa negara mampu beradaptasi dengan baik dan memanfaatkan fleksibilitas nilai tukar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya negara-negara dengan ekonomi terbuka mampu menarik investasi asing dan meningkatkan ekspor. Namun, negara-negara yang lain memiliki kelemahan struktural. Mereka menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menavigasi volatilitas pasar keuangan global. Ketidakstabilan nilai tukar dapat menyebabkan inflasi, ketidakpastian ekonomi, dan krisis keuangan. Transisi dari sistem Bretton Woods ke sistem nilai tukar mengambang menandai perubahan besar IMS yang membawa tantangan dan peluang baru. Fleksibilitas yang lebih besar memungkinkan negara-negara menyesuaikan kebijakan ekonomi mereka dengan lebih baik, tetapi juga memerlukan manajemen risiko yang lebih canggih untuk mengatasi volatilitas pasar keuangan yang meningkat. Pada poin terakhir, saya akan membahas tentang dampak perubahan IMS terhadap stabilitas keuangan global, perdagangan internasional, dan pertumbuhan ekonomi. Transisi ke sistem nilai tukar mengambang telah membawa implikasi yang signifikan. Dalam konteks stabilitas keuangan global, fleksibilitas dalam nilai tukar mata uang
telah meningkatkan ketidakpastian dalam perdagangan dan aliran modal antar negara. Namun, sistem ini juga memberikan fleksibilitas kepada negara-negara untuk menyesuaikan kebijakan moneter mereka dengan kondisi ekonomi internal atau kondisi ekonomi domestik. Perubahan IMS pasca Bretton Woods juga telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Beberapa negara mampu memanfaatkan sistem yang baru ini untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, sementara yang lain mungkin mengalami tantangan dalam menavigasi volatilitas pasar keuangan global. Dengan demikian, evolusi IMS pasca Bretton Woods mencerminkan kompleksitas dalam interaksi antara kebijakan moneter, stabilitas keuangan dan perdagangan global, dan pertumbuhan ekonomi di tingkat global. Ini menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang dinamika ini untuk menginformasikan kebijakan ekonomi dan investasi di masa depan. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari video saya. Namun, saya akan memetik kesimpulan dari beberapa penjelasan yang telah saya jabarkan tadi. Bretton Woods memainkan peran penting dalam pembentukan International Monetary System atau IMS dari pasca Perang Dunia Kedua. Dengan menetapkan dolar mata uang Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan utama yang nilainya terkait dengan emas. Sistem ini memberikan stabilitas nilai tukar mata uang dan memfasilitasi perdagangan internasional serta investasi lintas batas. Namun, perubahan IMS pasca Bretton Woods, terutama transisi ke sistem nilai tukar mengambang, telah meningkatkan volatilitas pasar keuangan global. Meskipun demikian, sistem yang baru ini telah memberikan fleksibilitas kepada negara-negara untuk menyesuaikan kebijakan moneter mereka dengan kondisi ekonomi internal. Selain itu, dampak perubahan IMS pasca Bretton Woods juga terlihat dalam pertumbuhan ekonomi di setiap negara, di mana beberapa negara mampu memanfaatkan sistem yang baru ini untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Sementara negara yang lain menghadapi tantangan untuk menavigasi volatilitas. Hal ini menyoroti kompleksitas dinamika kebijakan ekonomi global dan pentingnya adaptasi terhadap perubahan dalam IMS untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai Bretton Woods dalam IMS atau International Monetary System and Crisis. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.